telah dilaksanakan. Mungkin ada permintaan ke pemerintah dan harapan. Kalau permintaan kepada pemerintah tadi saya sudah bilang ada 5 poin di situ. Poin pertama itu adalah masalah veteran itu, ya. Poin kedua itu masalah perumahan, dan poin ketiga itu adalah masalah pendidikan, poin keempat itu masalah kesehatan, dan poin kelima itu adalah masalah lapangan kerja. Kenapa kita minta tentang veteran? Karena memang veteran itu adalah hak daripada orang-orang itu. Dan juga pemerintah Indonesia di zamannya Pak Jokowi sudah memberikan veteran itu kepada mereka berjumlah 60 orang. Sekarang tinggal sisanya, kan kita angkat 1.975 orang. Lalu kemudian angkatan pertama itu adalah 750. Dari 750 itu dibagi lagi 30-30 menjadi kelompok-kelompok. Jadi ini bukan aspirasi baru, bukan sesuatu yang baru. Barang ini memang sudah disetujui dan sudah dilakukan. Oleh karena itu, dengan pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto ini, kita minta supaya program itu ditindaklanjuti supaya hak-hak daripada para pejuang ekstrim timur itu dapat diberi. Masalah rumah itu Pak Jokowi sudah memberikan kita 52.000 unit rumah. Dari 52.000 unit rumah itu sudah kita alokasikan ke semua kabupaten. Misalnya Belu, kita alokasikan 3.000. Jadi sebenarnya tinggal Pak Prabowo dengan program 3 juta rumah per tahun itu tinggal dikombinasikan saja dan jalankan itu. Jadi ini bukan aspirasi baru, bukan sesuatu yang baru mau kita sampaikan. Ini barang sudah ada. Maka pertanyaannya, masalah rumah itu pertanyaannya dari 52.000 itu kalau kita alokasikan ke luar NTT, misalnya di Bali, NTB, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, cukup enggak? Kalau tidak cukup kan sudah ada 3 juta rumah di situ. Tinggal dibagi, tinggal kita plotkan. Kalau memang saudara-saudara kita di luar NTT itu membutuhkan rumah. Lalu kenapa kita minta bicara tentang masalah pendidikan? Kan pendidikan ini kan memang haknya mereka dan masa depannya mereka. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan mereka, generasi-generasi masa depan ini, agar pendidikannya bagus, diberikan perhatian kepada mereka. Kalau orang tuanya tidak mampu bayar karena biaya, berilah beasiswa kepada mereka seperti yang lain-lain. Lalu kemudian masalah kesehatan. Kebanyakan masyarakat ekstrim timur ini tidak memperoleh itu kartu Indonesia Sehat, tidak memperoleh itu BPJS. Jadi ketika dia sakit, selain rumah sakitnya jauh, ya, juga ya dia tidak mempunyai biaya untuk itu. Jadi sebenarnya program sudah ada, tinggal pemerintah mau Pak nggak untuk memberikan itu kepada mereka. Lalu masalah lapangan kerja, anak-anak ini kan banyak yang tamat SMA, dia berhenti di situ. Banyak yang lulus sarjana S1, S2, berhenti di situ, dia kembali ke KM dengan keadaan seperti begitu. Memaksa dia akhirnya mestinya belum waktu untuk menikah, dia menikah karena kondisi apa segala macam. Jadi kalau seperti begini caranya oleh pemerintah memperhatikan kita yang jelas-jelas setia kepada dia ini, bagaimana pemerintah ini meyakinkan kepada masyarakat yang di Papua yang sedang bergejolak? Kita tidak minta untuk diistimewakan, tapi tolong dong kita diperhatikan, tolong dong kita dihargai. Siapa lagi yang mau memperhatikan kami kalau bukan pemerintah Indonesia? Jadi tidak lebih dari sebenarnya harus ada 9 poin, tapi kita akan fokus kepada 5 poin itu, dan besok kita akan tetapkan itu di dalam kongres. Habis itu kita akan menyerahkan kepada pemerintah dengan cara-cara demokrasi, ya. Kalau memang dialog tidak bisa, ya salah satu aspirasi menyalurkan aspirasi itu juga adalah aksi damai. Bukan nggak ada masalah kita tuh sepanjang kita menyampaikan hak kita, tapi kita menghargai hak orang lain. Ya kan, kalau kita tidak begitu, ya pemerintah ini kapan dia mau memperhatikan kita kalau seperti itu? Jelas ya? Ya. Pak Eriko, menteri kan tidak datang. Perwakilan bupati, wali kota yang kemarin dibantu oleh FKPWT juga tidak datang. Ini kedepannya seperti apa nih? Tadi kan kita sudah bilang bahwa kita menang tapi kalah, rasa kalah. Siap. Kita menangkan presiden, kita menangkan gubernur, kita menangkan bupati, kita menangkan wali kota, tapi kita menang tapi rasa kalah. Maksudnya apa? Silakan mereka yang menilai. Tapi kami akan konsisten dengan kemenangan itu. Maka tema kita hari ini adalah mensukseskan program pemerintah. Kita konsisten.
Tapi kalau misalnya hari ini mereka tidak hadir ya tadi kan saya bilang bahwa kami kecewa, itu udah pasti. Tapi bukan berarti ketidakhadiran mereka itu akan menurunkan semangat kami, nilai daripada kongres yang dibuka hari ini dan besok. Tidak. Dia hadir tapi kalau kemudian tidak menjawab hasil kongres kan juga percuma aja. Lebih baik dia tidak hadir tapi hasil kongres besok itu dijawab. Ya kan? Jadi tinggal yang mana? Mau tidak hadir secara fisik ya jelas kita kecewa dong. Karena kita mendukung, kok orang yang tidak mendukung saja undang hadir. Orang yang tidak mendukung saja audiensi terima. Kok kenapa kami yang jelas-jelas mendukung minta audiensi tidak ada waktu, datang tidak ada waktu? Apa maksudnya? Tapi itulah pilihan kami, bahwa waktu itu kami memilih mendukung dan memenangkan mereka, itu adalah pilihan politik kami. Ya. Dan dia sudah menang. Kita tidak kecewa. Kita tidak kecewa, tapi kami bilang bahwa kami menang tapi rasa kalah, iya. Kan sebentar lagi kan ini besok sudah 2026. Siap. Jadi saya bilang bahwa KPTT itu bukan elemen satu-satunya. Salah satu elemen di dalam memenangkan itu. Apakah mereka tidak datang itu karena tidak menghargai atau tidak, kan kita nggak tahu. Anda harus ingat bahwa 38 provinsi itu suara terbanyak untuk pemilihan presiden itu hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ya. Dari 416 kabupaten dan kota, suara terbanyak itu untuk presiden dan wakil presiden hanya ada di NTT, yaitu di Atambua, di Belu. Tapi sepertinya kurang diapresiasi. Ya. Tidak ada orang NTT yang masuk dalam susunan kabinet. Apakah sebagai menteri atau sebagai wakil menteri atau sekedar sebagai menjadi juru bicara. Jika kalau kami mengatakan bahwa suara kami kurang diapresiasi, wajar. Kalau ada orang lain yang hanya karena aktivis 98, ada orang yang hanya karena dibenturkan dengan Ibu Megawati, sehingga hari ini mereka jadi dikasih posisi. Kok kenapa orang NTT tidak dikasih posisi? Memang tidak ada orang NTT yang mampu menjadi menteri. Terserah, mungkin masyarakat NTT lain mungkin tidak setuju dengan pendapat saya, tapi saya katakan begitu. Kan politik. Pak Yuriko, ini kembali ke tadi sejumlah veteran yang belum diakomodir, hanya 60 dari ratusan. Veteran itu ada 1975 yang kita ajukan dari 13 kabupaten. Pertanyaannya begini Pak, mereka di GAM di Aceh itu berjuang memisahkan diri dari Indonesia, memerdeka,